Dewan Juri, kami percaya walaupun esensi pendidikan saat ini adalah mengantarkan seluruh peserta didik berada pada garis finish mereka, yaitu pekerjaan di dunia yang selalu diglorifikasikan oleh tim pemerintah sedari awal hingga akhir dalam status quo, namun bukan berarti di sisi pemerintah pun mereka harus berinvestasi secara besar-besaran kepada sekolah hanya untuk mengembangkan keterampilan dan juga praktik sosial kepada siswa-siswi mereka secara dominan. Dengan alasan A, Anda nggak bisa memisahkan persentase kepentingan atau persentase prioritas antara kedua ini. Karena pada dasarnya, persentase dua hal ini sama-sama penting dan juga sama-sama dibutuhkan oleh status quo jika sama-sama output yang kita inginkan adalah mengantarkan peserta didik untuk relevan dan juga memiliki insentif lebih dalam memasuki dunia kerja yang sangat kapitalis di dalam status quo saat ini. Seharusnya dari tim pemerintah tidak mengurangi persentase prioritas antara kedua kurikulum ini, yang dimana seharusnya kita sama-sama mencari output bagaimana pendidikan ini ataupun pendidikan yang sekarang ini kita cari solusinya mampu menghasilkan generasi-generasi yang mampu menguasai kedua hal ini untuk dapat mencapai suatu inisiatif yang lebih atau untuk dapat mengantarkan peserta didik lebih relevan memasuki dunia kerja yang sangat kapitalis di status quo seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Masuk pada poin sanggahan. Tim pemerintah berkata bahwasanya pendidikan yang sedari awal berorientasi atau sudah ditanamkan dalam benak para peserta didik sedari awal pada keterampilan dan juga praktik sosial sangat jelas dibutuhkan oleh semua pekerjaan. Dewan Juri itu salah dan kami berhak memberikan alasan. Hal ini karena pekerjaan seperti analisis data yang hanya fokus pada pemecahan teknik dan juga membuat laporan secara individual ataupun bahkan ilmuwan profesor yang bekerja di laboratorium semalam, setahun, sebulan hanya akan bekerja sendiri tanpa adanya kontak fisik dari masyarakat ataupun kontak fisik antara satu individu dengan individu yang lain, karena memang mereka sama-sama fokus pada tujuan ataupun fokus pada hal yang seharusnya mereka kerjakan ataupun konsistennya seseorang untuk dapat menyelesaikan tugas yang mereka sudah ditanggungjawabkan. Jadi, argumen mereka tidak eksklusif dan bukanlah suatu hal yang istimewa di dalam status quo. Masuk pada poin argumentasi, mengapa pada akhirnya pendidikan yang berfokus pada pengembangan kognitif akademik bukanlah apa-apa dan justru akan membawakan dampak yang jauh lebih baik. Masuk pada poin argumen pertama, mengapa pada akhirnya pendidikan yang berfokus pada pengembangan kognitif akademik bukanlah apa-apa dan juga bahkan mampu memberikan dampak yang lebih baik daripada keterampilan juga praktik sosial yang digaungkan oleh tim pemerintah sedari awal. Masuk pada poin akan ada dua ide. Satu, pemikiran ataupun kemampuan kognitif merupakan kemampuan dasar dari para ilmu-ilmu atau keterampilan-keterampilan lainnya. Ide yang kedua, kognitif sebagai portal inovasi. Masuk pada layar pertama, Dewan Juri sedari awal tim oposisi berkata ketidakmanfaatan pendidikan yang didominasi mengembangkan kemampuan kognitif, padahal sejatinya kemampuan seperti ini, seperti menganalisis ataupun menghafal, menghitung, adalah landasan dasar dan juga pondasi dari berdirinya keterampilan seperti problem solving, berinteraksi, dan juga mampu bekerja secara berkelompok seperti yang digaungkan oleh tim pemerintah. Tim pemerintah sedari awal hanya berkata bahwasannya seakan-akan keterampilan yang mereka glorifikasikan sendiri itu mampu berdiri secara sendirinya, padahal di dalam status quo pun kita sedari awal dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah atas hingga perguruan tinggi, kita selalu diajarkan landasan teori terlebih dahulu sebelum memasuki praktikal ataupun memasuki suatu hal yang bersifat keterampilan, sehingga kami dapat mengaku seharusnya Anda juga harus mengakui bahwa keterampilan yang selalu digaungkan oleh tim pemerintah seharusnya turun-temurun ataupun berpatokan atau bergantungan dengan kemampuan kognitif seseorang. Misal, tim pemerintah sedari awal memerintahkan seseorang untuk dapat berinteraksi secara lebih di lingkungan sosial atau masyarakat mereka. Namun bagaimana Dewan Juri caranya agar mereka yang selalu interaktif atau mampu aktif di lingkungan sosial, mampu memahami gejala-gejala sosial yang ada di satu lingkup masyarakat tersebut tanpa belajar teori ilmu sosial ataupun ilmu kemasyarakatan. Hal ini akan menjadikan sia-sia karena pada dasarnya semua orang ataupun semua individu memerlukan landasan teori terlebih dahulu sebelum mempraktikkan apa yang mereka pahami dan apa yang mereka ingin lakukan, karena itu adalah bersifat mutlak. Seharusnya dari tim pemerintah juga mengetahui seberapa pentingnya atau seberapa tidak bolehlah tim pemerintah menyamaratakan ataupun seharusnya tim pemerintah tidak mendominasikan atau memfokuskan sekolah untuk tidak
mengembangkan pemikiran kognitif akademik itu sendiri. Masuk pada layer yang kedua, Dewan Juri sadari dalam status quo kita sedang berperang melawan arus globalisasi. Sadari akan ada banyak sekali teknologi-teknologi yang akan muncul dan akan mampu kita kembangkan. Dan hal ini kami dapat nyatakan hanya dapat terjadi ketika sedari awal seseorang individu sudah tertanam di dalam diri mereka terkait dengan pemahaman prinsip basis ataupun dasar ilmiah seperti matematika, fisika, maupun analitika komputasional. Sementara di sisi pemerintah, hal ini nggak akan terjadi Dewan Juri karena konsentrasi kurikulum mereka sedari awal hanyalah praktikal kerjasama problem solving tanpa mereka memikirkan padahal mereka juga membutuhkan kemampuan kognitif sebagai landasan dasar. Seberapa pentingkah itu? Mereka tidak memikirkan hal itu karena yang hanya mereka inginkan adalah mereka menatap masa depan atau mereka menatap dunia kerja yang sangat kapitalis hanyalah memandang keterampilan problem solving, kerjasama maupun berinteraksi dari antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Sadarilah mereka seharusnya tetap membutuhkan pemikiran kognitif atau kemampuan berpikir sebagai prioritas mereka sebelum melakukan praktikal. Masuk pada poin komparasi. Manakah kurikulum yang lebih baik secara prinsip? Di sisi mereka, arah debat mengacu pada keinginan mereka untuk atau merubah fokus kurikulum pendidikan saat ini menjadi kurikulum yang menginginkan praktikal ataupun kerjasama problem solving seperti mereka gaung-gaungkan. Artinya mereka juga harus membuktikan apa resiko yang bisa mereka pertanggungjawabkan ketika kurikulum yang sejauh ini sudah berjalan dengan lama, kurikulum yang sedari awal sudah berjalan dengan mempertimbangkan atau memprioritaskan ataupun berfokus juga pada suatu landasan teori ketika berubah menjadi kurikulum yang mengembangkan keterampilan ataupun praktikal sosial. Mereka harus mempertimbangkan hal ini. Sementara di sisi kami tidak akan ada yang berubah karena sedari awal kami juga mengatakan bahwasanya keseimbangan harus ada di sini. Kita tidak bisa menghilangkan adanya pengembangan keterampilan maupun praktik sosial, tapi kita juga harus membersamai hal ini dengan bersamanya adanya kemampuan kognitif yang selalu ditumbuh kembangkan. Sehingga Dewan Juri pada kenyataannya ataupun pada suatu kondisi lagi kita mengetahui bahwasanya kedua hal tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki prioritas yang sama sehingga bagi kami tidak ada langkah bagi tim pemerintah untuk dapat menghentikan arah perdebatan kita maupun memenangkan perdebatan kita pada hari ini. Terima kasih.